pada kondisi yang sehat, karena sehat saat ini harganya cukup mahal gitu. Soalnya musim-musim kayak gini sakit aja was-was jadinya. Kemudian mohon maaf juga sebelumnya jika mengganggu aktivitas mas-mas semua. Teknologi irigasi sprinkle pompa air listrik gitu mas ya. Kemudian ini mungkin ada yang perlu diisi terlebih dahulu, dan pengisiannya pun ini kan ada juga pertanyaan ya, kira-kira sebisa masnya saja. Kira-kira dari pompa air listrik sama diesel itu kira-kira perbedaannya apa nih mas? Biaya. Kalau biayanya itu lebih Irit yang pompa listrik. Cuma ngirit tenaga paling kalau sprinkle itu. Tapi kalau penggunaan airnya kemungkinan tetap sama. Kalau sprinkle itu cuma bagian atas yang basah. Kalau pakai manual kan tetap sampai bawah tetap basah semua. Berarti walaupun penyiramannya agak lama, tapi biaya operasionalnya lebih murah ya. Tapi kendalanya ya mungkin Kalau mati listrik, pompa air listrik terus kayak masang listrik nah mas. Ada. Soalnya emang lebih ngirit aja. Lebih ngirit. Cuman mungkin modal awal paling agak banyak. Saya paling kalau jarak jauh kan kabel perlu butuh dana lebih kalau kabel jarak jauh. Karena listrik kan kabelnya juga lumayan tuh kalau dari ukuran petani kalau mau beli. Nanti untuk perencanaannya nanti mungkin ada menggunakan itu Mungkin tahun-tahun ke depan 1-2 paling udah mulai yang beralih ke pompa listrik. Cuma jadi kayak dari sprinkle itu efisiensi airnya lebih bisa diatur lah daripada yang penyiraman. Soalnya kan dari sprinkle ini juga bisa diatur berapa pengeluarannya, berapa anunya. Dan juga kalau misalkan siram biasa sih juga bisa, cuman kadang ya kebablasan gitu kan. Nah kemudian kalau misal dikatakan cocok dengan lahan pasir, cocok karena tidak menyebabkan erosi. Jadi kalau misalkan yang manual kan misal bukannya kebesaran kan, jadi sekali siram tidak jalan-jalan ya bisa jadi lubang-lubang gitu. Dan betul kata mas-masnya tadi kan kayak biaya tenaga kerjanya juga lebih rendah, karena ya istilahnya itu ya kayaknya tidak make tenaga kerja gitu kan, tinggal nyetlek saklar gitu. Tapi ya memang kekurangannya pemasangan jaringannya memang lebih rumit. Pompanya gimana mas? Pompanya jadi ini garis batas lahannya, terus yang dinamakan manifold, jadi kayak pipa utamanya. Ini pipa utama dari pompa dan untuk menyalurkan ke lahannya. Kemudian dari manifold ini biasanya penggunaan pipanya lebih besar daripada pipa yang lain, tapi bisa juga kadang menyesuaikan keluaran dari pompa airnya. Misalkan pompa air yang 3 inch, mungkin nanti manifoldnya 3 inch. Kalau misal pompa airnya lebih kecil, jadi manifoldnya lebih kecil. Kemudian dari pipa utama tadi atau manifold tadi, ada juga pipa sub utama. Jadi atau bahasa Inggrisnya sih mas, itu
main sub. Pipa literal itu biasanya kayak terpasangnya berdiri, jadi kayak yang pipa-pipa berdiri ini jadi namanya pipa literal. Jadi untuk adanya sprinkle atau head sprinkle-nya, kepala sprinkle-nya. Nah, biasanya ukurannya sih macam-macam sih mas, bisa menyesuaikan juga. Dan kemudian kalau misal kayak pengurangan biayanya mungkin bisa menggunakan yang di sub utamanya. Jadi yang pipa setelah manifold itu dari pipa utama, terus menggunakan yang jenis kayak itu kan. Nah itu bisa kayaknya mas. Jadi biayanya itu mungkin lebih murah daripada kita pakai keseluruhannya itu pipa paralon. Nah jadi kalau misal biayanya itu bisa kita pangkas lagi, tapi ya mungkin ada kekurangannya. Nah kira-kira dari kekurangan itu kira-kira apa nih mas? Dari menurut mas sendiri kan kurang tahan gitu. Kalau pengeluaran emang tetap sama mas. Tetap sama. Cuma kalau ini kan lebih ngirit di awal, nanti kalau lama-lama kan tetap paling awet tetap yang pipa paralon. Nanti tetap harus ganti lagi. Kalau dikalkulasi beberapa tahun ke belakang, paralon itu kira-kira jangka waktunya itu kalau untuk pergantiannya lagi kira-kira berapa tahun? Tahunan ya mas, selama Tahunan. nah, kalau yang pipa paralon yang bagus tetap tahan. Tetap di bawah tanah lah, jadi nggak kena panas. Tau kalau model kayak gini tetap kena panas, lamanya tetap bisa sobek kalau model plastik kayak gini. Kalau pipa paralon tetap dalam tanah tetap aman, panas-panasnya tanah tetap aman. Apalagi pasir gitu mas. Pasir. Ada lagi pertanyaan, tapi pertanyaan sama sih. Jadi, pastinya mungkin jawabannya lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Nah, jadi monggo mas dijawab dulu. Sudah bisa dicukupkan dan juga tidak etis jika untuk saya untuk melama-lamakan gitu kan. Toh juga mas-mas juga banyak kerjaan. Nah, mohon maaf sebelumnya jika dari saya ada kesalahan kata. Sekali lagi saya Nur Rais Majid, mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.